Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Lintang Permatajati dan selamat datang di video saya. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang empowering leadership. Jadi, di dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengertian empowering leadership, manfaatnya, perbedaan bentuk kepemimpinan, keuntungan dan resiko, indikator, contoh pemimpin yang menerapkan empowering leadership, lalu bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta studi kasus yang berkaitan tentang empowering leadership. Pertama-tama, apa itu empowering leadership? Jadi, empowering leadership adalah sebuah konsep kepemimpinan yang mengutamakan pemberdayaan bawahannya. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan empowering leadership memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Sebagai seorang empowering leader, seorang pemimpin harus mampu memotivasi, memperkuat, dan memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Sebuah studi menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpin oleh empowering leader cenderung memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi dan bawahan yang lebih produktif. Lalu, apa manfaat dari empowering leadership? Ada beberapa manfaat dari empowering leadership. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan bawahan. Ketika bawahan merasa diberdayakan dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dan merasa memiliki tanggung jawab atas hasil kerja mereka. Kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi dalam tim. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengembangan karir. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, bawahan akan menjadi lebih ahli dan dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Lalu selanjutnya adalah perbedaan bentuk kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan usaha-usaha manajer untuk mendorong dan memudahkan partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan yang penting. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan, melibatkan persepsi oleh para anggota organisasi di mana mereka memiliki kesempatan untuk menentukan peran pekerjaan mereka, mencapai hasil karya yang berarti, dan mempengaruhi peristiwa penting. Lalu, ada keuntungan dan resiko dari empowering leadership. Keuntungan yang pertama yaitu komitmen tugas yang lebih kuat. Lalu yang kedua, lebih inovasi dan pembelajaran. Yang ketiga adalah kepuasan kerja yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah berkurangnya pergantian karyawan. Sedangkan, resiko yang diterima dari empowering leadership yang pertama adalah biaya lebih tinggi untuk rekrutmen dan pelatihan. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja terampil lebih tinggi. Lalu yang ketiga, kualitas pelayanan yang tidak konsisten. Dan yang keempat adalah perlawanan oleh para manajer menengah yang merasa terancam. Lalu, ada indikator empowering leadership. Menurut Ahyarne dalam Zhang pada tahun 2010, indikator empowering leadership ada 4. Yang pertama, meningkatkan arti pekerjaan. Yang kedua, membina partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengungkapkan keyakinan dan kinerja tinggi. Dan yang keempat, menyediakan otonomi dari kendala birokrasi. Lalu ada contoh pemimpin yang menerapkan empowering leadership di perusahaannya. Di sini, saya mengambil Bapak Ahmad Zaki. Beliau adalah mantan CEO serta pendiri Bukalapak. Ia memberikan kebebasan kepada timnya untuk mengembangkan ide-ide baru dan mengambil langkah-langkah kreatif dalam menjalankan bisnis Bukalapak. Selain itu, ia juga memberikan ruang untuk bawahan dan timnya untuk memperbaiki dan memperbarui proses kerja yang ada. Dalam penerapan empowering leadership oleh Bapak Ahmad Zaki, ini membawa dampak positif terhadap perkembangan Bukalapak. Pemberian kepercayaan dan kebebasan kepada anggota tim membantu mereka untuk menjadi lebih produktif
dan kreatif dalam mencari solusi dalam menghadapi tantangan bisnis. Hal ini membuat Bukalapak dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat di pasar e-commerce Indonesia. Lalu, bagaimana cara menerapkan empowering leadership dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya mempunyai beberapa tips. Yang pertama, berikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ajak bawahan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan jangan takut untuk mengambil saran mereka. Lalu yang kedua, berikan feedback yang positif, yang memperkuat kelebihan bawahan dan memberikan dukungan dalam mengatasi kelemahan mereka. Lalu yang ketiga, berikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Lalu yang keempat, berikan kepercayaan, percayakan tanggung jawab kepada bawahan dan biarkan mereka mengambil keputusan yang tepat untuk tugas mereka. Kemudian, ada studi kasus yang berkaitan dengan empowering leadership. Di sini, saya mengambil studi kasus di perusahaan PT Rembaga. Jadi, situasinya PT Rembaga ini bergerak di bidang kosmetik yang mayoritas pembelinya adalah perempuan. PT Rembaga, khususnya di divisi penjualan dan marketing, menerapkan gaya kepemimpinan empowering leadership. Dan gaya kepemimpinan ini cenderung lebih mengedepankan pendapat dari bawahannya, sehingga selama proses pekerjaan, karyawan memiliki haknya masing-masing untuk mengutarakan pendapat dan usulan. Usulan yang dirasa positif akan dipertimbangkan oleh atasan dan dapat direalisasikan. Lalu, masalahnya, perusahaan jarang mengadakan promosi dikarenakan potensi dari beauty advisor yang belum memadai. Selain itu, dalam hal motivasi kerja karyawan sudah menunjukkan perilaku yang berbeda antar individu. Ada karyawan yang terlihat lebih rajin dan beberapa tidak menunjukkan kegigihan kerjanya. Lalu, solusinya perusahaan sebaiknya melihat fenomena kinerja karyawan menjadi hal yang sangat penting karena keuntungan perusahaan ditentukan dari kinerja para beauty advisornya. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk mengevaluasi setiap karyawannya agar tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan dalam hal ini lebih lagi menerapkan kepemimpinan empowering leadership dengan cara mentargetkan penjualan yang berbeda-beda pada setiap toko. Karena setiap toko mempunyai potensi penjualan yang berbeda-beda tergantung daerah dan stok barang yang dipesan. Lalu, keterkaitan dengan teorinya, jika gaya kepemimpinan empowering leadership yang diterapkan di divisi penjualan PT Rembaga sudah efektif, maka mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan penjualannya, seperti memberikan kebebasan untuk aktif berpartisipasi untuk memberikan ide-ide yang menarik agar menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, para karyawan diberikan kebebasan untuk menyampaikan keluhan-keluhan secara langsung ke level manajer jika kalau terjadi suatu pelanggaran atas hak-hak yang seharusnya diterima. Dalam hal ini, kepemimpinan empowering leadership mampu untuk tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja karyawan, namun juga memberikan motivasi dan dorongan pada karyawannya sehingga kinerja karyawan dapat maksimal sesuai dengan diharapkan PT Rembaga. Dengan menerapkan empowering leadership, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan terbuka. Kita juga dapat membantu bawahan mencapai potensi terbaik mereka dan mengembangkan keterampilan dan karir mereka. Selain itu, empowering leadership juga dapat membantu kita menciptakan pemimpin yang lebih efektif dan berpengaruh. Kesimpulannya, sebagai seorang empowering leader, pemimpin harus mampu memotivasi, memperkuat, dan memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip empowering leadership, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan membangun sebuah organisasi yang sukses. Ingatlah bahwa kekuatan seseorang pemimpin sejati bukan pada memegang kendali, tetapi memberdayakan orang lain untuk mencapai kesuksesan bersama.
demikianlah video tentang empowering leadership dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu dalam menerapkan gaya empowering leadership. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.